Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, Pak Stefanus akan melanjutkan materi kita pada bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang persamaan linear satu variabel. Kali ini, kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Apa saja yang dipelajari pada video kali ini? Yang pertama yaitu mengenai bagaimana cara menulis pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, dan bagaimana menggambar garis bilangan dari sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Dan terakhir, tentu kita akan berlatih dengan soal-soal seperti biasa. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama. Pertama, kalian harus mengetahui apa itu pertidaksamaan linear satu variabel. Karena minggu lalu kita belajar tentang persamaan. Kurang lebih akan sama, namun ada perbedaannya. Pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PTLSV itu adalah merupakan sebuah kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Jadi sama ya dengan persamaan linear. Namun perbedaannya adalah kalau pertidaksamaan itu menggunakan tanda ketidaksamaan. Sedangkan kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan. Contohnya seperti ini. 2x ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 5. Ini merupakan contoh sebuah pertidaksamaan. Begitu juga yang di bawah ini. X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini merupakan contoh PTLSV. Nah, untuk membedakannya kita coba latihan soal berikut. Tentukan mana yang merupakan PTLSV. Nah, yang pertama di sini ada X kuadrat kurang dari atau sama dengan 9. Nah, ingat ya, di awal sudah Bapak jelaskan kalau PTLSV itu adalah yang memiliki variabel berpangkat 1. Di sini pangkatnya 2. Jadi ini bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang X plus Y lebih dari atau sama dengan 7. Ini juga bukan karena memiliki 2 variabel. Begitu juga yang ketiga, X kuadrat dikurang X lebih dari 0. Ini pangkatnya 2, jadi bukan. Dan terakhir, ini adalah contoh PTLSV. Karena variabelnya hanya 1, yaitu X, dan ada tanda ketidaksamaan kurang dari. 2X plus 5 kurang dari 23. Jadi ini merupakan PTLSV. Oke. Selanjutnya, di dalam PTLSV yang kalian perlu ingat yaitu tanda ketidaksamaan. Nah, karena jika tanda ketidaksamaan itu tidak kalian ingat, kalian mungkin akan mengalami kesalahan saat menentukan hasilnya nanti. Jadi yang perlu kalian ingat, ini yang pertama. Tentu kalian sudah tahu ya, ini adalah tanda kurang dari. Kemudian yang berikutnya, ini adalah tanda lebih dari. Ya, ini adalah tanda lebih dari. Kemudian, nah, yang ini adalah tanda kurang dari atau sama dengan. Jadi yang ada tanda garisnya di bawah, ini berbeda dengan yang tidak ada garisnya. Kalau tidak ada garisnya, kurang dari artinya angka yang disebutkan tidak termasuk. Sedangkan tanda kurang dari atau sama dengan
angka yang disebutkan itu termasuk. Misalnya, X kurang dari 5. Berarti X-nya tidak sama dengan 5. Namun, kalau tandanya X kurang dari sama dengan 5, berarti 5-nya ini juga termasuk. Itu dia perbedaannya. Oke. Selanjutnya, tanda kurang dari ini juga punya arti lain atau makna lain. Bisa juga disebut tidak lebih dari. Begitu juga bisa juga disebut paling banyak atau maksimum. Jadi punya 3 arti yang berbeda, namun artinya tetap sama. Kemudian ada tanda lebih dari atau sama dengan. Juga bisa diartikan dengan tidak kurang dari, atau juga paling sedikit atau minimum. Jadi perlu kalian ingat arti tanda-tanda tersebut atau tanda-tanda ketidaksamaan tersebut. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu contoh pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat, ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat tematika. Nah, ada sebuah kalimat yaitu kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita rubah menjadi sebuah pertidaksamaan atau kalimat matematika. Kecepatan bisa dimisalkan dengan X. Sehingga bisa kita tulis menjadi X, yaitu kecepatan, kurang dari atau sama dengan 30. Ingat ya, kurang dari atau sama dengan itu artinya maksimum. Maksimum sama dengan 30. Jadi kalau kecepatannya 30 berarti maksimumnya 30. Kemudian ada sebuah kalimat, kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Ada kata paling sedikit. Kita buat pertidaksamaannya menjadi seperti ini. Bisa kita tuliskan kertas itu misalnya adalah X. X lebih dari atau sama dengan 3. Berarti paling sedikit 3. 3 juga boleh. Kemudian ada sebuah kalimat, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Ini bisa kita misalkan juga siswanya adalah X. Boleh bebas ya, sebenarnya Bapak hanya contoh X, boleh Z, boleh N, boleh M, bebas. Karena kita memisalkan menjadi sebuah variabel. Kemudian bisa kita tulis pertidaksamaannya adalah X kurang dari 6. Ini tanda kurang dari ya. X kurang dari 6. 6-nya tidak termasuk karena kurang dari. Oke? Itu dia adalah contoh-contoh kalimat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dibuat menjadi sebuah pertidaksamaan. Nah, ini dia adalah tanda-tanda ketidaksamaan yang tadi ya. Perlu kalian ingat kembali tanda-tanda ini. Ini Bapak beri kotak warna merah karena artinya sangat penting. Karena akan kalian gunakan untuk materi bab pertidaksamaan. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya. Bagaimana menyelesaikan persamaan, ini bukan persamaan. Apa salah ketik? Ini adalah harusnya pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Oke. Pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Pada prinsipnya, penyelesaian dari PTLSV itu sama dengan penyelesaian dari PLSV atau persamaan linear yang minggu lalu kita pelajari. Prinsipnya sama. Perbedaannya nanti kita lihat ya. Langkah-langkahnya, yang pertama, usahakan semua variabel berada di ruas kiri
dan konstanta berada di ruas kanan. Kemudian, nyatakan PTLSV dalam bentuk paling sederhana. Dan yang perlu kalian ingat, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaan tetap. Namun, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan berubah. Berubahnya seperti apa? Nah, seperti ini. Misal awalnya jika tandanya kurang dari, akan berubah menjadi kebalikannya, lebih dari. Begitu juga sebaliknya jika tandanya kurang dari menjadi lebih dari. Sorry, ini jika tandanya lebih dari menjadi kurang dari, kebalikannya ya. Begitu juga jika tandanya kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Dan berlaku untuk sebaliknya. Oke, itu dia adalah prinsip bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Ingat, yang perlu kalian ingat adalah jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Itu penting. Kita lihat nanti di contoh soal berikutnya. Oke. Selanjutnya kita coba menentukan penyelesaian dari PTLSV dan juga kita akan coba menggambarnya pada garis bilangan. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu 2x dikurang 7 kurang dari 9. Ini tanda kurang dari ya. 2x dikurang 7 kurang dari 9. Cara menyelesaikannya, prinsipnya sama dengan persamaan linear. Berarti kita pindah ruaskan min 7 ke ruas kanan menjadi 2x kurang dari 9 plus 7. Awalnya min, berubah tanda menjadi plus. Sehingga disederhanakan menjadi 2x kurang dari 9 plus 7, yaitu 16. Kemudian, kita ingin merubah 2x ini menjadi x. Sehingga koefisien 2 ini harus kita hilangkan. Berarti kita harus bagi dengan 2. Berarti kalau ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. 2x dibagi 2, kemudian 16 juga dibagi 2. Sehingga 2x dibagi 2, ini coret tentu ya. Coret, sisa jadi x. 16 dibagi 2 jadi 8. Jadi kita dapat bentuk sederhana pertidaksamaannya adalah x kurang dari 8. Lalu, pertidaksamaan ini bisa kita tulis atau kita gambar atau kita buat grafiknya dalam sebuah garis bilangan. Jadi kita buat garis bilangannya, kemudian kita buat angkanya 8, sebelah kanan 8 tentu 9, 10, sebelah kirinya ada 7, ada 6, ada 5, dan seterusnya. Lalu kita buat lingkaran atau titik atau lingkaran yang tidak penuh. Jadi kelihatan tengahnya ya, di angka 8. Kemudian kita buat tanda panah ke arah kiri. Kenapa ke arah kiri? Artinya berarti yang kurang dari 8. Berarti yang lebih kecil dari 8. Yaitu penyelesaiannya yaitu 7, 6, 5. Itu karena tandanya kurang dari 8. Namun, jika suatu saat ketemu soal yang tandanya seperti ini, kurang dari atau sama dengan 8, lingkarannya itu penuh, titiknya ya di 8. Lalu tanda panahnya juga ke kiri. Artinya, 8 di sini juga merupakan penyelesaiannya, yaitu 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Jadi bedakan ya, yang kurang dari dan juga
yang kurang dari atau sama dengan 8. Itu berbeda, titiknya penuh dan titiknya tidak penuh. Itu dia perbedaannya jika digambarkan pada garis bilangan. Oke. Contoh berikutnya yaitu 3x ditambah 7 lebih dari atau sama dengan 1. Ini berarti ada sebuah konstanta. Kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi 3x lebih dari atau sama dengan 1 dikurang 7. Karena 7 dari ruas kiri, jadi dikurang. Pindah ke ruas kanan. Sehingga disederhanakan kembali menjadi 3x lebih dari atau sama dengan min 6. Kemudian kita bagi 3x dengan 3. Ruas kiri dibagi 3, ruas kanan juga harus dibagi dengan bilangan yang sama. Min 6 dibagi 3. Sehingga 3x dibagi 3 tentu menjadi x karena kita membutuhkan nilai x-nya ya, bentuk sederhananya. Jadi x lebih dari atau sama dengan min 2. Min 2 dari min 6 dibagi 3. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih dari atau sama dengan min 2. Kita buat di garis bilangan seperti ini. Kita buat min 1, 0, 1. Kita buat angka-angkanya, lalu kita buat lingkarannya di atas min 2 ya. Ini hanya contoh. Kita buat lingkarannya adalah lingkaran penuh. Kenapa lingkaran penuh? Karena tandanya ada lebih dari atau sama dengan. Ada garisnya di bawah, berarti duanya termasuk. Jadi lingkarannya penuh, tanda panahnya ke kanan. Jadi penyelesaiannya adalah yang ke arah kanan. Kalau bisa diarsir seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Itu ya. Ini adalah contoh gambar pertidaksamaan adalah pertidaksamaan x lebih dari atau sama dengan min 2. Namun, jika contohnya seperti ini adalah gambar untuk x lebih dari min 2. Titiknya tidak penuh. Berbeda ya. Lagi-lagi Bapak ingatkan perbedaannya. Yang titiknya penuh itu berarti penyelesaiannya seperti ini. X lebih dari atau sama dengan. Sedangkan X lebih dari saja itu titiknya tidak penuh. Karena angka min 2-nya tidak termasuk. Sedangkan penyelesaiannya dimulai dari min 1, 0, 1, dan seterusnya. Itu dia contoh yang kedua. Contoh ketiga. 3x dikurang 26 lebih dari atau sama dengan 7x dikurang 6. Kita selesaikan, pindahkan 7x ke ruas kiri, sedangkan min 26 ke ruas kanan. 7x ke ruas kiri jadi min ya. Min 26 ke ruas kanan jadi plus. Sederhanakan 3x dikurang 7x jadi min 4x lebih dari atau sama dengan 20. Min 6 ditambah 26. Kemudian, ruas kiri ada min 4x. Berarti kita harus bagi min 4x dengan min 4. Ruas kiri dibagi min 4, ruas kanan juga harus dibagi min 4. 20 dibagi min 4. Kemudian, min 4x dibagi min 4 ini tentu bisa dicoret jadi sisa x. Sini ya x ya. Lalu, di sini kenapa tanda ketidaksamaannya berubah dari lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan? Karena di aturannya adalah jika dibagi atau dikali bilangan negatif, ini kan kita bagi dengan bilangan negatif, min 4. Sehingga tanda ketidaksamaannya juga harus berubah tanda menjadi kurang dari atau sama dengan. Karena awalnya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi, bentuk sederhana pertidaksamaannya adalah x kurang dari atau sama dengan min 5. 20 dibagi min 4, min 5. Lalu, kita buat pada garis bilangan penyelesaiannya.
Nah, ini dia alasannya kenapa tandanya berubah. Karena dikali atau dibagi bilangan negatif. Lalu kita buat gambarnya pada garis bilangan, min 5, ini min 5 ya, bulatannya penuh. Lalu panahnya ke arah kiri karena kurang dari, berarti penyelesaiannya mulai dari min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, dan seterusnya. Itu adalah penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang dari atau sama dengan min 5. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini contoh masih sama ya. Ya, contoh berikutnya, contoh keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1 ditambah 2X lebih dari X plus 9 dengan X elemen atau anggota bilangan asli. Kita selesaikan pertidaksamaannya, berarti 1 bisa kita pindah ruas ke kanan, 9, bukan 9, X pindah ruas ke kiri. Sehingga 2X dikurang X, 9 dikurang 1, sehingga bentuk sederhananya adalah X lebih dari 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 8. Ya, tentu yang lebih dari 8 itu 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Sehingga bisa kita sebut himpunan penyelesaiannya atau HP itu adalah 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Itu dia contoh yang keempat. Kalau kalian bisa lanjutkan, bisa kalian buat garis bilangannya juga, tentu bisa. X lebih dari 8. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Himpunan penyelesaian 12 dikurang X per 4 lebih dari X per 2 dengan X anggota bilangan cacat. Berarti kita buat 12 dikurang X per 4 lebih dari X per 2. Ini bisa kita kali silang. 12 min X dikali 2, kemudian 4 dikalikan X. Kali silang. Lalu setelah kali silang, ini kalikan distributif. 2 dikali 12, 2 dikali min X. Menjadi 24 dikurang 2X. Lebih dari atau sama dengan 4. Kemudian, sederhanakan, pindah ruas. Min 4. Min 4 ini dari ruas kanan ya, 4X jadi min 4X. Lalu, 24 pindah ruas ke kanan jadi min 24. Min 2X dikurang 4X menjadi min 6X. Lebih dari atau sama dengan min 24. Berarti kita bagi dengan min 6. Min 6X dibagi min 6. Min 24 juga dibagi min 6. Min 6. Jadi tandanya harus kita rubah karena dibagi bilangan negatif. Itu yang penting. Kemudian min 6X coret-coret jadi X ya. Min 24 dibagi min 6 itu 4 ya. Jadi pertidaksamaannya adalah X kurang dari atau sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa mulai dari 0? Karena anggota bilangan cacat. Jadi hanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. 4-nya ikut karena kurang dari atau sama dengan 4. Itu dia contoh soal yang kelima. Kita lanjut ke latihan soal. Nah, ini latihan soal. Bagaimana menentukan penyelesaian PTLSV? Nilai X yang memenuhi 2X ditambah 11 kurang dari 7 untuk X bilangan bulat. Berarti kita buat pertidaksamaannya 2X ditambah 11 kurang dari 7. Lalu 2X kurang dari 7 dikurang 11. Kenapa dikurang 11? Karena pindah ruas 11 dari ruas kiri plus jadi negatif. Sehingga jadi 2X kurang dari 7 dikurang 11 itu min 4.
Sehingga 2x dibagi dengan 2, karena menghilangkan 2-nya, agar bentuk sederhana, min 4 juga harus dibagi dengan min 2. Dengan 2. 2x dibagi 2 menjadi x, kurang dari min 4 dibagi 2 itu min 2. Jadi pertidaksamaannya adalah x kurang dari min 2. Bilangan apa? Atau bilangan bulat apa yang kurang dari min 2? Kita cek di pilihan gandanya. 4 tentu lebih besar, 3 lebih besar. Min 2, apakah kurang dari min 2? Tidak ya. Min 2 sama dengan min 2. Yang kurang adalah min 3. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3X ditambah 2 lebih dari 23. Pindah ruas ya, ini. Karena ini adalah konstanta. Pindah ruas. Oke, ke kanan. Jadi 3X lebih dari 23 dikurang 2. Dari positif jadi min ya, min 2 ya. Jadi 3X lebih dari 23 dikurang 2 itu 21. 3X dibagi 3 lebih dari 21 juga dibagi 3. Jadi X lebih dari atau sama dengan 21 dibagi 3 yaitu 7. Ini dia adalah pertidaksamaannya dalam bentuk sederhana. Jadi penyelesaiannya pada garis bilangan kita lihat. Mana yang angkanya 7? Ini bukan 7 ya. Min 7. Jadi ini salah. Yang angkanya 7, A sama B. Namun kita lihat karena tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, ini ya, lebih dari atau sama dengan, artinya bulatannya penuh. A itu bulatannya tidak penuh, B bulatannya penuh. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut. Soal berikutnya. Grafik penyelesaian dari 2X lebih dari atau sama dengan 3 dikali X ditambah 1 dikurang 9. Untuk X bilangan cacah. Penyelesaiannya adalah bilangan cacah, berarti dimulai dari 0. Coba kita sederhanakan pertidaksamaannya. X lebih dari atau sama dengan, ini kalikan distributif. Jadi 3X, kemudian ini 3X, 3 kali 1 jadi plus 3 dikurang 9. Pindah ruas, 2X dikurang 3X lebih dari atau sama dengan 3 dikurang 9. Jadi ini min 2X dikurang 3X jadi min X ya. Lebih dari atau sama dengan 3 dikurang 9 itu min 6. Min X kita bagi dengan min 1 karena koefisien min X itu min 1. Min 6 juga dibagi min 1. Karena dibagi bilangan negatif, jadi tanda ketidaksamaan berubah ya. Jadi min X dibagi min 1 jadi X. Tanda ketidaksamaan jadi kurang dari min 6 dibagi min 1 itu kita dapat 6 ya. Positif ya. Min dibagi min. Positif 6. X kurang dari atau sama dengan 6. Kita cek di gambar. Yang kurang dari atau sama dengan 6. Ini yang B bukan ya, karena 6-nya tidak. Salah. Yang C ini mulai dari 5. Salah juga. Yang D ini lebih dari, karena yang di titiknya 6, 7, 8, 9, 10. Salah. Yang benar adalah yang A. Dimulai dari 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu adalah penyelesaian untuk pertidaksamaan tersebut. Kita lanjut soal berikut. 3X. Grafik penyelesaian dari 3X dikurang 2 ditambah 5X lebih dari 16. Untuk X bilangan real. Real ini adalah bilangan
asli. Oke, real adalah asli. Kita sederhanakan, ini menjadi 3x min 2. Ini kan min ya, mempengaruhi yang di dalam kurung. Min 2 jadi ini min 5x lebih dari 16. Sehingga ini bisa kita sederhanakan jadi 3x dikurang 5x jadi min 2x lebih dari 16, lalu 2-nya dari ruas kiri menjadi plus 2. Min 2x lebih dari atau sama dengan 18. Min 2x dibagi min 2 lebih dari atau sama dengan 18 juga dibagi dengan min 2. Menjadi ini x, tanda ketidaksamaan tentu berubah. Karena dibagi bilangan negatif, jadi dari lebih dari menjadi kurang dari atau sama dengan 18 dibagi min 2 itu min 9. Jadi x kurang dari atau sama dengan min 9. Ya, oke. Oh sorry, bukan ada kurang darinya. Ada kesalahan. Karena hanya awalnya lebih dari, harus jadi kurang dari. X kurang dari min 9. Kita cek yang A, ini panahnya ke kanan, berarti ini bukan jawabannya. B juga bukan. C dan D, yang C min 9, yang D min 7. Ini salah ya, karena kita X kurang dari min 9. Lalu ini juga bulatannya tidak penuh, benar. Kurang dari min 9. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya. Nah, ini soal yang terakhir. Penyelesaian pertidaksamaan 2x, 2/3x ditambah 1/2 kurang dari 1/4x ditambah 2 1/6. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kan mirip dengan persamaan linear ya, yang bentuknya pecahan. Di sini ada pecahan campuran. Nah, ini harus kita rubah dahulu menjadi pecahan biasa. Menjadi 2/3x ditambah 1/2 kurang dari 1/4x ditambah 6 kali 2, 12, tambah 1, 13/6. Lalu kita kalikan semuanya dengan ruas kiri dan ruas kanan dengan KPK penyebut pecahan tersebut. 3, 2, 4, 6. KPK-nya kali dengan 12. Jadi 12 dikali 2/3x ditambah 12 dikali 1/2 kurang dari 12 dikali 1/4x ditambah 12 dikali 3/6. 12 kali 2/3 menjadi 12 bagi 3, 4 kali 2, 8x. Ditambah 12 bagi 2, 6. 12 kali setengah, 6 ya. Kurang dari 12 kali 1/4x jadi 3x. Ditambah 12 kali 3/6. 12 bagi 6 itu 2 ya. 2 kali 13, 26. Sederhanakan 8x dikurang 3x kurang dari 26 dikurang 6. Jadi 5x kurang dari 20. Sehingga 5x dibagi 5 kurang dari 20 dibagi 5. Lanjut di sini. 5x dibagi 5 menjadi x kurang dari 20 bagi 5, 4. Jadi jawabannya adalah x kurang dari 4. Jawabannya adalah B. Oke, seperti ini cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan yang ada pecahannya. Rubah dahulu, kalikan dengan KPK penyebutnya. Oke, sampai sini video pembelajaran yang Bapak berikan. Semoga dengan video ini kalian dapat mengerti dengan materi pertidaksamaan yang Bapak sampaikan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.